Kemudian kita pilih add point ya. Ini bisa kita buat add point, ini kita bisa buat ya. Pamannya kita buat apa poinnya. Tapi dalam misalnya ya atau kita bisa abaikan ya. Misalnya ya Keranjang Kaifan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita bersama channel Keranjang Kaifan. Kali ini Keranjang Kaifan mau mengajak kawan-kawan semua mengikuti sebuah tutorial tentang bagaimana cara memulai aplikasi sipil 3D, yaitu dimulai dari import point sampai menjadi sebuah kontur. Oke, kita mulai aja dengan membuka sipil 3D-nya. Oke. Ya, kebetulan saya menggunakan Autodesk Sipil 3D tahun 2020. Oke, Sipil 3D-nya sudah terbuka, ya. Ya, Sipil 3D atau aplikasi Autodesk AutoCAD Sipil 3D ini ya tampilannya mirip ya, mirip dengan aplikasi AutoCAD biasa, ya. Cuman ditambah dengan berbagai fitur tambahan di atasnya, ya. Jadi ada perintah-perintah tambahan yang biasanya hanya bisa kita akses melalui menunya. Jadi semua perintah pada komen Sipil 3D ini itu kompatibel atau sama dengan perintah yang ada seperti di AutoCAD biasa, tapi dengan tambahan berbagai fitur tambahan yang bisa kita akses melalui menu ataupun toolbarnya. Oke, ya, ini tampilan pembuka ataupun tampilan ready dari Sipil 3D ya. Nah, untuk memulainya pekerjaan pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport point ya. Kali ini kita mengimport point yang berasal dari hasil pengukuran total session. Sipil 3D juga mampu mengimport point yang berasal dari hasil pengukuran, misalnya pengukuran survei menggunakan drone yang sudah menghasilkan data berupa point cloud ya. Nah, mengimport point dapat dilakukan menjadi dua cara ya, bisa melalui menu toolspace seperti ini ya, kita klik kanan terus pilih create sehingga kita muncul floating window seperti ini untuk mengimport point ya. Tombol ini adalah tombol import point, atau kita dari menu insert ya, kemudian kita pilih points from file. Nah, oke, sebelum kita mengimport ada satu hal yang penting juga kita harus setting terlebih dahulu. Itu adalah kita harus memilih datum ataupun georeferensi dari gambar yang akan kita buat ya. Jadi kebetulan ceritanya nih ya, kita itu melakukan pengukuran di wilayah kebetulan di Aceh ini ya. Aceh itu berada pada zona UTM N47 ya. Kita harus ubah datumnya, caranya ya. Nah, di window toolspace seperti ini itu ada tab prospektor, terus ada tab setting ya. Kita masuk ke tab setting ya. Di tab setting lalu kita klik kanan pada drawing, terus kita pilih edit drawing setting. Nah, muncul window baru yang disebut dengan drawing setting ya. Nah, di sini kita coba masuk ke tab units and zone ya, kita klik. Nah, di sini zonanya atau zone-nya itu ya, kategorinya no datum no projection ya. Jadi kita pilih datum yang sesuai dengan lokasi pengukuran kita ya. Jadi datumnya itu ada di datum sebentar ya, datum Indonesia. Sebentar, ini ada datum Indonesia, kita klik ya. Kemudian kita pilih koordinat sistemnya, yaitu di ID 74 dan zona 47N ya, kita klik. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan pencocokan datum dan koordinat sistem yang sesuai dengan area pengukuran kita dengan menggunakan alat pengukuran sini total session yang datanya kemudian kita import ke dalam Sipil 3D. Kemudian kita pilih OK. Ya, seperti ini. Nah, kita sekarang siap-siap untuk mengimport data berupa data point, terus X, Y, terus Z dan deskripsi ya. Nah, untuk datanya kita coba lihat dulu ya. Nah, datanya kebetulan datanya yang seperti ini ya. Ini adalah data yang
saya import dari sebuah pengukuran total session seperti ini ya. Bisa diperhatikan di sini umpamanya data yang ini ya. Nah, data yang seperti ini dipisahkan dengan koma, maka disebut dengan istilah koma delimited ya, dibatasi sama koma ya. Ada data lain yang dibatasi dengan menggunakan space ya. Misalnya seperti ini. Sebentar, saya buka. Nah, misalnya data seperti ini ya, ada data yang kita input melalui Excel seperti ini ya. Ada istilah point, listing, noting, elevation, dan description, makanya disebut sebagai PENZD atau point X, Y, Z, dan D. Jadi istilah listing, ingat aja ya, listing itu arahnya barat timur, itu mendatar, itu adalah sumbu X. Sementara northing itu adalah utara dan selatan, itu adalah sumbu Y ya. Jadi ingatnya di situ. Jadi easting adalah X, northing adalah Y. Jadi istilah dalam Civil 3D disebut dengan PENZD ya, atau PXYZD ya, seperti ini. Nah, kalau datanya seperti ini ya, data yang diinput melalui Excel, maka yang kita lakukan adalah kita harus mengubah dulu datanya ke dalam format CSV ataupun ke dalam format TXT ya. Jadi kalau ketemu data seperti ini, maka kita harus mengubahnya ke dalam format CSV ataupun ke dalam format TXT ya. Kali ini saya akan mencoba ke format TXT saja. Jadi yang di blok itu adalah area untuk datanya saja. Jadi jangan kalian blok itu seperti ini ya, tapi kita blok untuk datanya aja. Ini termasuk data ya. Poin ini kebetulan poin 1000, ini poin 1001, poin 1 ya, nggak masalah ya. Sementara yang description ini adalah berupa teks ya, untuk keterangan. Misalnya aja ini adalah KT, mungkin singkatan dari kontur, atau mungkin ada nanti ada singkatan untuk sudut rumah, pohon, tiang listrik ya, terserah ya. Nah, datanya yang kita blok, datanya saja seperti ini ya, kita blok seperti ini. Kemudian ya, kita klik kanan terus pilih copy, lalu kita buka. Nah, kita buka notepad. Ini kita close saja dulu, exit ya. Kita buka notepad seperti ini ya. Kemudian kita pastekan kemari. Nah, ini adalah data model kedua ya. Dia dipisahkan oleh space atau spasi, maka ini disebut dengan data dengan format space delimited ya. Ini kita simpan, save as, boleh ya. Kemudian di sini kita buat datanya, ini space kita buat ya, kodenya space. Oke ya. Jadi kita sudah mengenal dua buah data ya. Kalau kita tutup ini, kita masuk kemari ya. Nah, ini data yang koma delimited ya, dibatasi dengan, dipisahkan atau dibatasi dengan tanda koma. Sementara yang ini adalah data dengan space delimited, dipisahkan atau dibatasi dengan spasi atau jarak ya. Nah, kedua data ini adalah sama ya, cuman formatnya aja berbeda ya. Kalian bisa pilih salah satunya. Oke, kita kembali ke Civil 3D-nya. Nah, kita siap-siap mengimport file point, dalam hal ini ya, file point yang TXT tadi. Nah, kita kembali ke tab prospector ya. Jadi jangan importnya di tab setting, tapi di tab prospector. Kita klik. Kemudian di sini ada toolspace seperti ini ya. Kita pilih di poinnya, kita klik kanan, lalu kita pilih create. Nah, point create seperti ini ya, ada toolbar yang namanya import point yang paling sebelah kanan ya. Ini kita klik ya. Kemudian muncullah window import point. Nah, di sini ya, di frame selected file kita pilih file hasil pengukuran total session yang tadi kita tunjukkan ya. Sudah ada filenya dalam format TXT. Kita tambahkan add file. Nah, di sini kita pilih salah satu. Ini sama aja ya. Yang ini adalah dalam format comma delimited, yang ini yang tadi yang dalam format space delimited. Kita ambil aja yang space delimited, yang ini boleh, nggak masalah. Kita klik ya 2 kali. Nah, kemudian dia masuk ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti dia sudah masuk, artinya datanya cocok. Ya, tapi kalau silang berarti ada masalah dengan data yang kita import, mungkin tidak cocok. Nah, karena formatnya
dalam format PENZD ya, ingat yang tadi ya. Ini ya, PENZD ya, ini poinnya, titiknya, ini X, Y, Z dan D atau distinct northing elevation dan section. Maka di Civil 3D kita harus specify point file formatnya ya dalam format PENZD, space delimited. Ingat ya, tadi kita pilih yang space delimited. Karena filtering on-nya, maka dia akan ngecek sendiri bahwa ini adalah dalam format space delimited, tapi kita harus mengubah file formatnya ke dalam PENZD. Kita pilih yang ini ya, jangan kita pilih yang lain ya. Kalau kita pilih PNEZD apa jadinya? Ya terbalik deh koordinatnya ya. Ya perhatikan ya, kalau saya pilih misalnya kita pilih ENZ ya, sorry NEZ seperti ini, maka yang bahagian poin itu didefinisikan sebagai northing. Ini bahaya sekali ya. Jadi kita harus ubah ke PENZD sesuai dengan format file yang kita buat tadi. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita pilih add point ya. Ini bisa kita buat add point, ini kita bisa buat ya. Namanya kita buat apa poinnya. Tapi dalam misalnya ya atau kita bisa abaikan ya. Misalnya ya apa namanya? Stok apa namanya, disposal area, disposal aja kita bilang. Ini kelompok dari titik-titik disposal ya. Kita pilih oke, misal ya. Kemudian selesai, kita pilih oke. Nah, ini ada peringatan seperti ini, ada duplicate point number ya. Mungkin pada saat pengukurannya ada poin yang duplicate di sini, kita pilih aja pilihannya use next number point, kemudian kita pilih oke. Ya, apply to duplicate point, oke. Nah, di sini ada pesan error, ini nggak masalah ya, diabaikan saja, tutup. Oke, ya, ini kita geser ke atas. Nah, poinnya sudah berhasil kita import. Tandanya di mana? Kita bisa lihat di sini. Sorry, di sini. Nah, ini dia. Ini poin yang tadi, ya, yang kita namakan sebagai disposal. Ini titiknya poinnya. Nah, digambar di mana? Kita bisa memilih dengan perintah Z untuk zoom, spasi, ya. Kemudian kita pilih extend, spasi, ya. Kita bisa scroll. Nah, ini dia datanya. Ini dia titiknya yang kita import. Nah, kalau tampilan seperti ini, ya, ini seperti ada keterangan-keterangan angka ini seperti ini, ya. Ini berimpit ya seperti ini. Nah, ini bisa kita ya, jika tampilannya seperti ini, ya, seperti ya berimpit seperti ini, ya, angka dengan markingnya atau markernya ini berimpit, kita bisa kecilkan, ya, dengan cara ya dilihat di sudut kanan bawah. Ini ada seperti skala seperti ini. Ini adalah skala untuk annotation scale, ya. Kita kecilkan aja. Misalnya kalau ini 1/1000, kita perkecil skalanya menjadi 1/100 misal. Ya, dikecil seperti ini, ya, aman. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita bisa men-setting tampilan dari ini marker ya. Ini marker namanya. Sementara yang sebelah kanan ini adalah yang tadi ya. Misal ya, ini kurang jelas ini. Nah, misal yang ini. Ini adalah yang KT-nya adalah description-nya. 3 adalah poinnya. 95,78 ini adalah elevasinya ya. Sementara koordinat dari titik ini kita bisa cek ya dengan cara geser aja kursor ke salah satu marking yang menandai satu titik X, Y, Z di gambar, maka kita bisa lihat di situ ya. Listingnya adalah 295039,492 dan seterusnya. Elevasinya adalah 95,775. Ya, seperti itu. Atau kita bisa ngecek juga dengan menggunakan perintah umumnya pada AutoCAD ya, yaitu perintah ID. Spasi, kita pilih misalnya ini. Kita klik. Nah, muncul ya, X, Y, Z-nya muncul ya. Perintah ID ini juga biasa dipakai di AutoCAD biasa untuk mengecek berapa sih koordinat titik di gambar ya. Nah, kalau sudah selesai, tadi kita lanjutkan ya, kita bisa memformat tampilan dari titik kita, markingnya atau markernya, dan keterangan poin, elevasi, dan deskripsinya. Caranya adalah dengan mengklik kanan pada grup poin disposal, kemudian kita pilih properti. Nah, di sini ya.
kita masuk ke tab information, kemudian kita pilih point style. Misalnya kita pilih point style biar aja ya, abaikan point label style ya, tadi berhubungan dengan label. Yang tadi kita punya, sebentar kita lihat dulu ya. Ini labelnya ada muncul poinnya, ada muncul elevasinya, dan ada muncul keterangannya ya. Kita bisa ubah dengan klik kanan pada point group name-nya, itu disposal, kemudian kita pilih properties. Lalu selanjutnya di point label style kita pilih mau yang mana. Kalau yang tadi yang udah aktif tadi adalah point elevation dan description. Misal kita hanya mau elevasinya saja muncul ya, kita klik ini, kemudian kita pilih oke. Nah, yang muncul hanya elevasinya saja ya. Oke ya, kemudian markernya atau markingnya yang berbentuk huruf X ini juga dapat kita ubah dengan cara ya, kita klik kanan pada point group name kita yaitu disposal ya, kemudian kita pilih property. Nah, kemudian di point style-nya ini kita pilih logo ataupun icon bergambar alas tulis dan pensil ataupun pulpennya. Kita klik aja ya. Kemudian kita pilih masuk ke tab marker. Di sini ada tab marker. Nah, ini kita bisa pilih variasi dari tag marker yang mau kita buat. Misalnya ya, kita mau marker yang sekarang ini kan aktifnya kan berbentuk X ya, kemudian kita pilih maunya berbentuk bulatan ya, kemudian marker X-nya kita hilangkan, kita klik seperti ini. Kita hilangkan, kita klik ini, maaf ya. Nah, kemudian ini untuk yang hilang ya, kemudian kita pilih oke ya, udah kita okekan lagi. Nah, marker kita dari bentuk silang atau cross ya menjadi bentuk lingkaran seperti ini. Oke ya, itu kira-kira cara men-setting atau mengubah marker ataupun marking dari titik yang kita import, dan cara menampilkan data apakah harus penuh ya, ada poinnya, ada elevationnya, terus juga ada keterangannya, atau hanya elevasi aja seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mau membuat kontur ya. Di titiknya sudah muncul nih ya, muncul di layar Civil 3D-nya udah kita import. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita buat kontur. Nah, untuk membuat kontur, maka kita pertama kali yang harus kita buat adalah kita harus membuat surface ya di Civil 3D ini. Jadi langkah kerjanya itu import point pertama, kemudian kita lakukan setting terserah ya, itu masuk dalam import point, setting perubahan marker ataupun label dari titiknya. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat surface ya, sebelum kita bisa buat kontur. Setelah buat surface, baru kita bisa buat kontur dari surface yang kita bentuk. Oke, kita mulai dengan pembuatan surface. Caranya adalah, nah setelah point ini di bawahnya ada surface ya. Nah, surface ini kita klik kanan aja ya, klik kanan, create surface. Nah, ini bisa langsung kita okekan atau kita mengubah nama surface-nya boleh ya. Misalnya surface bebas ya. Surface permukaan. Surface permukaan ya. Surface disposal. Boleh. Kemudian kita okekan saja ya. Yang lain kita biarkan default ya, secara default. Oke. Kita okekan. Nah, ya, kita sudah membentuk sebuah surface yang namanya surface disposal. Ini dia. Nah, dari surface yang terbentuk, maka kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita menentukan kontur. Nah, kontur kita ini kita bentuk dari apa? Ya, apakah kita harus mengimport lagi titik yang baru atau melalui gambar yang sudah ada? Di sini kita bisa juga menentukan ataupun membuat konturnya. Nah, dalam hal ini caranya adalah kita tinggal mengexpand. Ya, ada lambang positif di sebelah kiri surface disposal ini, kita klik untuk mengexpand. Kemudian ada pilihan submenunya definition. Nah, ini adalah mendefinisikan surface untuk membuat kontur yang kita inginkan. Ya, kita expand lagi. Nah, kita pilih. Nah, di sini kita bisa pilih point file kalau kita mau import point file yang baru untuk membuat kontur. Kemudian bisa juga berdasar dari point group yang sudah kita buat. Ya, tadi kita udah buat point groupnya namanya poinnya disposal, boleh. Atau berdasarkan yang lain-lainnya, bisa boundaries, breakline, contour yang ada ya. Ini bisa kita coba jelaskan di kesempatan yang akan datang. Nah, kita coba kali ini mengambil datanya untuk kita buat konturnya itu berdasarkan point group ya. Kita klik kanan, terus kita pilih add. Nah, ini ya, ini tadi ada point group yang udah kita buat ya pada saat kita ngimport point, proses mengimport point sebelum poinnya muncul di layar Civil 3D. Ini kita udah buat namanya point groupnya disposal. Ini kita klik, kemudian kita pilih oke.
maka konturnya sudah jadi. Nah, mungkin ada yang aneh nih, kok panjang ke atas ya. Ini mungkin pada saat pengukurannya ya. Nah, seperti ini. Itu kita abaikan dulu. Nah, kira-kira konturnya seperti ini ya. Nah, kita coba lakukan editing ya. Waduh, ini konturnya ada yang aneh mungkin. Nah, itu ya. Ini ada yang jauh ya. Ini kita bisa hapus. Caranya kita hapus saja. Mungkin nggak kita pakai ini. Kita blok, kita tekan delete pada keyboard. Nah, ini nggak ada perubahan ya. Gimana caranya untuk mengubah? Nah, kita bangun ulang ya caranya. Di sini di surface disposalnya kita klik kanan. Kemudian kita pilih rebuild. Rebuild ya. Nah, udah rebuild, dia hilang. Arti rebuild itu apa? Dia membentuk ulang kontur berdasarkan titik yang baru kita edit ya. Jadi ada titik yang kita buang, dia membentuk ulang kontur. Oke, ya. Biasanya kontur tersebut ya tidak patah-patah seperti ini. Dia lebih smooth ya. Kita bisa ubah sesuai dengan originnya kontur itu yang harus smooth, tidak patah seperti ini. Ya, caranya adalah dengan mengklik kanan pada nama surface kita, surface disposal ya. Jadi yang berhubungan dengan kontur ada di surface ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih edit surface style. Ya, nah kita masuk ke tab kontur. Ini ada tab konturnya. Nah, di tab kontur ini kita ada masuk ke tujuan kita adalah masuk ke kontur smoothing, yaitu di pilihan yang ini kita expand. Kemudian ada pilihan smooth contour, kita pilih ini true ya, supaya dia bisa aktif yang ini ya, kontur smoothingnya ya. Jadi ini kalau kita false ya, sliding barnya ini non aktif, tapi kita pilih true, sliding barnya aktif, kita bisa naikkan sehingga konturnya menjadi lebih mulus atau smooth ya. Nah, kalau sudah kita pilih oke. Nah, sudah jadi ya, sudah move dia. Jadi pilihannya jangan terlalu seperti ini ya. Misalnya kita pilih ini terlalu sampai ke atas ini. Nah, kita coba lihat apa kejadiannya. Ya, dia terlalu bulat ya. Jadi konturnya itu menjadi agak aneh ya. Jadi kita cukup di skala berapa tadi? Coba kita lihat. Ya. Di skala ini ya. Kira-kira di daerah inilah. Berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Di skala 9. 7 ya, skala 7 nih. Ini skala 7 ya. Di skala 7 aja. Oke, kemudian oke. Nah, kalau kita rasa bahwa kontur ini terlalu jarang, kita bisa rapatkan konturnya dengan cara klik lagi surface disposal ini, kita pilih edit surface style, kemudian di pilihan kontur interval kita expand. Nah, ini kita pilih. Ini ada minor interval, ada mayor interval ya. Ini udah pastilah mayornya itu lebih besar atau sama dengan minor interval. Nah, kali ini kita coba ubah menjadi minor intervalnya, artinya apa? Perbedaan konturnya itu, konturnya muncul pada perbedaan elevasi, misal setengah meter, 0,5 kita buat ya. Kemudian mayor intervalnya kita buat 1 meter. Kita lihat apa jadinya, kita klik OK. Nah, seperti ini ya, konturnya menjadi lebih rapat. Oke, kontur kita sudah jadi. Selanjutnya yang kita perlu buat ya, itu adalah label konturnya ya. Jadi kontur ini biasanya kan ada keterangannya. Ini ketinggian berapa sih titik-titik ataupun konturnya ini ya. Caranya adalah dengan memilih menu annotate seperti ini, kita klik ya. Kemudian kita pilih add label. Kita klik ada tombol berbentuk segitiga. Kemudian kita pilih surface. Nah, ini ada dua cara ya. Cara yang kita buat namanya satu-satu, itu kita pilih kontur single. Nah, ini tinggal kita klik aja di sini, di garisnya mau muncul di mana, garis konturnya atau titik kontur ya, titik kontur yang mana. Kita klik kembali, muncul dia. Kita klik kembali, muncul keterangan label konturnya di atas kontur. Ya, bebas. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kalau dirasa ini terlalu kecil, kita bisa naikkan tampilan konturnya jadi lebih besar seperti ini ya. Oke, atau dengan cara membuat label konturnya secara banyak ya, kelompok sekaligus ya. Caranya adalah kembali ke add labels, kemudian kita pilih surface, kemudian kita pilih kontur multiple. Nah, ini caranya seperti ini ya. Kita klik di sini. Nah, jadi dia ada seperti
garis yang mengarahkan area yang akan muncul label konturnya secara otomatis sampai yang ini, maka muncul semua kontur di sini. Nah, untuk menyelangnya kita klik sekali di sini, ya. Kemudian kita klik enter lagi, boleh, atau spasi, klik enter lagi, ya, untuk sekaligus ya, sorry. Oh, ya, kita klik di sini surface, kontur multiple seperti ini. Nah, jadi langsung, ya. Kemudian klik lagi ataupun tekan enter atau spasi, kita taruh di macet nih, bentar ya, ini kemari jadi, ya. Kita klik add label, kemudian kita pilih surface, kemudian kita pilih kontur dan dibuat konturnya secara banyak atau multiple, ya. Misalnya yang ini, kita klik di sini, kita klik muncul secara banyak, kemudian kita tekan spasi di keyboard kalau sudah selesai, ya. Oke, kira-kira demikian untuk tutorial kali ini. Dari import point, kita setting point, kemudian kita buat surface sampai menjadi kontur yang kita inginkan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Civil 3D tutorial berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.